Oke, kembali lagi bersama Mac Daddy di edisi penantang baru Battle of Komik. Tepuk tangan dong. Oke, ini edisi yang sangat spesial karena di acara Battle of Komik ini mempersatukan mereka bertiga, tapi untuk dipisahkan kembali. Karena satu sama lain nanti akan melawan. Seperti apa? Kita langsung panggil komik yang pertama. Tepuk tangan untuk Temon. Kue talam enak rasanya. Selamat malam semuanya. Buah lemon harus dibagi-bagi. Artinya? Bang Temon hadir kembali lagi. Tapi gue cukup bangga karena kalian bisa sabar menunggu sampai akhir. Artinya? Nggak ada artinya. Ada peribahasa yang bilang, orang sabar mulutnya lebar. Jadi bisa tahu kan gimana sabarnya gue. Tapi ada kebahagiaan sedikit. Begitu gue lihat Ricky DJ-nya, itu gue ingat waktu masih mudanya gue kayak gitu. Begitu tuanya kayak gini. Cuman gue nanya beli permen karetnya di mana yang ada gambar tatonya gitu. Nah, ngomong-ngomong soal penantang baru, Udin Penyok, ini memang banyak banget sejarah kisahnya. Kemarin aja waktu malam tahun baru, dia sempat bohongin gue. Mon, tahun 2013 tuh nggak ada. Emang kenapa, Din? Angka 13 itu kan angka sial. Ya, terus jadi tahun berapa? Kayaknya jadi tahun 2012A deh. Lu kira kapling rumah? Nah, kalau dengar kata Udin Penyok, itu pasti analoginya sama sering dengar apa? Udin Petot, betul nggak? Nah, banyak orang salah kaprah nih. Udin Petot katanya artinya jorok. Ternyata begitu gue telaah, gue telii, gue selidiki gitu, artinya nggak jorok. Karena Udin Petot itu artinya udara dingin, pengen ketemu Gatot. Gatotnya lagi ngapain? Nah, ini kalau ada pertanyaan berikutnya nih, Gatotnya lagi ngapain kata gitu kan? Mungkin jadi jorok, ternyata nggak jorok juga. Ternyata si Gatotnya itu lagi melotot, Din. Melotot karena melihat cowok sama cewek Lagi? adu otot gitu. Jadi nggak ada jorok-joroknya. Nah, si Udin ini memang Del, banyak hal-hal yang Gak tahu. Kono gue. Banyak hal-hal yang memang bisa diceritain dari Udin ini. Kayak misalnya gini nih, pernah dia kan orangnya sering berbagi ya. Sebenarnya sih enggak. Cuman kan harus diangkat juga yang baik-baiknya. Aslinya ini si Udin orangnya pelit. Pernah gue jangankan minta, gue pernah minjem dosanya aja, itu nggak dikasih. Padahal gue bilang, Din, nanti gue bayar, nyicil bayarnya. Gue pinjem dosa lu, nggak dikasih sama dia. Ini namanya Udin Penyok tuh kayak gitu. Apalagi tentang lu, Din? Memang lu kadang-kadang kalau bertemu lu tuh bikin orang jadi buntu, tau nggak? Buntu hutapea. Ngomong lu tuh 5 menit tuh terasa kayak 5 jam, tau nggak, Din? Tapi nggak apa. Udin ini, itu tadi kalau misalnya dia kan sering berbagi ya, dia pernah bilang, Mon, kita itu kalau berteman, biar disenangi orang, kita harus banyak memberi. Karena ingat peribahasa, kalau kita banyak memberi, maka kita akan banyak menerima, mendapatkan. Oh, salah. Gimana? Kalau kita banyak memberi, maka kita akan banyak mengeluarkan. Mana pernah lu banyak mendapatkan? Lu memberi, lu mendapat lagi kan enggak? Banyak memberi, banyak mengeluarkan. Nah, hal-hal seperti itu. Tapi yang pasti buat saya, Udin ini memang dari lubuk hati gue yang paling dangkal nih, Din. Ada istilah bahasa Inggris, nobody is perfect. Nggak ada body yang sempurna. Ya lu jangan senyum dulu dong. Walau bagaimanapun juga, lu tuh buat gue, itu teman yang paling baik setelah gue, Din. Yang pasti itu tadi. Nah, kalau lihat penonton-penontonnya nih, terutama cewek-cewek yang cakep-cakep, itu gue bawaannya pengen jadi slogan Polsek, tuh nggak? Ingin melindungi dan mengayomi. Kalau ngeliat si Udin, ini mau borgol aja. Oke, akhirnya saya Temon sekali lagi mohon maaf Din kalau misalnya ada salah-salah kata, memang itu udah niat gue dari rumah. Ini permintaan.
Jadi yang pasti kapan-kapan bisa ketemu lagi. Saya Temon Templar pamit mundur. I'm gonna miss you, bye-bye and miss you. Tepuk tangan buat Temon. Aduh, sudah Enggak, gua terlihat pegangin itu. keretakan semakin lebar di antara mereka. Kayaknya mau menyatu tapi misal lagi. Gitu. Dan tadi katanya ini Temon waktu muda. Tapi tuanya kayak gini kenapa? Jadi lagi Cikita Medi gitu ya, lagi main DJ. Kayak jatuh. Kena CD-nya muter. Makanya Dan, Kenapa? Ricky kalau ditanya, kan gue mudanya kayak Ricky. Ricky kalau ditanya pasti nggak mau tua-tua. Takut tuanya kayak gue. Oke, sekali tepuk tangan buat Temon. Dan kita akan lihat keretakan ini akan semakin lebar, semakin hangus. Jangan ngomong lebar, gue tersinggung. Tapi kan sabar. Iya. Tapi kalau gua jadi sabar terus lebar kayak gitu, gua nggak mau sabar deh. Abdel, tepuk tangan buat Abdel. Selamat malam. Ini Udin Penyok, udara dingin pengen nyodok. Main biliar lu pikirannya jorok aja sih. Sama sama gue. Udin Penyok ini asal Nganjuk. Asal Nganjuk. Di peta kagak ada. Gak ada di peta. Nganjuk itu sepi penduduknya. Dia kalau kenalan nih, Din, bintang lo apa? Virgo. Kenal sama Iman dong. Iman mana? Dia Virgo juga. Saking dikitnya. Jadi orang berkelompok berdasarkan zodiak bintang. Di Nganjuk. Iya, nggak usah profesinya, zodiaknya sama juga kenal. Ya. Klub sepak bolanya paling gak enak disebut. Persenga. Kayaknya kayak belum selesai gitu ya. Kalau Persengapus tuh enak nih. Persenga, Persatuan Sepak Bola Nganjuk. Udin, ada ya emang beneran ada, aku juga gak ngarang. Siapa yang bilang gak ada Kalau ya? panjangnya perseng ngapain? Iya. Persenga dia Persatuan Sepak Bola Nganjuk. Cuma Udin Penyok ini adalah terkenal dengan cowok paling ganteng sekomplek ini. Tapi nggak ke komplek itu. Kompleknya juga udah digusur kayaknya. Udah nggak ada orangnya lagi ya. Paling ganteng tetap. Insya Allah. Amin. Ya. Datang ke Jakarta masih agak norak, manggung pertama. Pintu diketok-ketok. Dimarahin kalau ngecek jangan ketok-ketok. Besoknya ditiup. Emang kopi. Sampai sekarang dia masih norak sih sebenarnya dia. Tapi gue banyak ilmu juga dari Udin Terima kasih. Penyok. Ya. Terima kasih. Ya. Udin kenal sama gue udah cukup lama, bukan cuma di produksi sinetron aja ya Din ya. Dari dulu kita udah kenal. Dan gue kenal keluarganya juga, dia udah menikah cukup lama, anaknya juga cantik, tapi belum tentu anak loh Din. Anak itu yang tahu siapa bapaknya cuma ibu sama Allah loh. Lo jangan GR dulu itu anak lo. Bisa aja itu anaknya lo, bisa. Tapi bisa juga bukan anak lo. Din. Tapi sekali lagi gue terima kasih buat Udin. Dengan adanya Udin, gue paling gak tahu ada dua orang yang masih di bawah gue lah secara fisik ya. Dia memang tinggi, dia kelihatannya aja tinggi. Tapi sebenarnya dia tinggi banget. Enggak, dua orang siapa aja tuh? Ya lo lah Mon, ya. Kalau orang punya rasa hilaf itu kadang-kadang bikin sial. Tapi kalau Udin, hilaf itu adalah sesuatu yang sangat disyukuri. Karena kehilafan istrinya membuat dia mau menerima ijab kabul dari Udin. Udin diusir sama istrinya, ini kisah nyata loh, ini kisah nyata loh ya. Udin diusir sama istrinya itu nggak pakai kata-kata, tapi pakai kardus. Pulang syuting, begitu mau masuk rumahnya, udah ada kardus. Disambut sama kardus. Disambut sama kardus. Isinya kucing beranak. Udin temen gue sampai sekarang juga masih jadi temen gue. Insya Allah. Insya Allah ya Din ya. Udin ini sekali lagi banyak memberi pengaruh positif sama gue. Amin. Udin ini yang banyak mengajarkan gue sholat. Amin. Dulu pernah dia mabuk. Mau sholat. Masih pakai sepatu. Sholat subuh 3 rakaat.
Diusir lah sama merebotnya, lu sholat apaan 3 rakaat subuh? Gue datang mau sholat, Del, lu mau sholat ya? Iya sholat apaan? Sholat subuh. Berapa rakaat? 2 rakaat. Gue aja 3 diusir. Saya Abdel Aryan, terima kasih. Biasanya kalau anak lahir itu ya, anak siapa sih ini? Pas Udin lahir, Oke, tetap di edisi penantang baru Battle of Temen-temen semuanya jelek, gue tetap bangga. Dan gue itu kalau bergaul pilih-pilih. Selalu pilih-pilih dengan orang-orang yang jelek semua. Sahabat-sahabat saya jelek semua. Sorry bro.